Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tabe salamat, lingun alatai, salam sujud karendam malempang. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basenggat kajubata. Arus, arus, arus. Halo, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, bertemu kembali bersama saya, Heristiano SPD, selaku guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 3 Palangkaraya. Dan pada kesempatan ini juga, kita akan membahas tentang materi kedatangan bangsa Barat di Nusantara. Untuk materi ini berkaitan dengan KD 3.1, ya, berkaitan dengan menganalisis proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa. Tujuan pembelajaran hari ini, melalui kegiatan pembelajaran dengan cara literasi, diskusi, analisis sumber, maka siswa dapat mengidentifikasi masalah, menjelaskan, menyimpulkan terkait dengan proses masuknya bangsa Barat ke wilayah Nusantara. Adapun EPK yang ingin dicapai, yakni menganalisis latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Nah, sebelum masuk kepada materi kita hari ini, kita samakan dulu persepsi kita. Yang pertama, di sini saya menggunakan istilah bangsa Barat atau bangsa Eropa. Jadi di sini siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat ataupun bangsa Eropa itu? Yakni adalah negara-negara yang pernah datang ke wilayah Indonesia, ya, dan juga melakukan praktik kolonialisasi dan imperialisme, ya. Di sini juga saya menggunakan kalimat Nusantara ataupun kata Nusantara. Yang dimaksud di sini kenapa enggak Indonesia? Karena pada masa kedatangan bangsa Barat ke wilayah Nusantara itu, kita ini masih belum berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi kita masih bersifat ataupun berbentuk kepulauan yang dimana diisi dengan kerajaan-kerajaan. Jadi lebih tepat kita menggunakan istilah Nusantara. Jadi untuk memulai materi pada hari ini, ya, kita berawal dari sebuah pertanyaan ataupun sebuah masalah. Yakni di sini latar belakang kedatangan bangsa Barat datang ke Nusantara. Biasanya ketika saya mengajar di kelas ataupun ini saya tanyakan ke siswa-siswa, rata-rata mereka menjawabnya adalah rempah-rempah. Ya, memang benar kedatangan bangsa Barat ke wilayah Nusantara itu memang sebagian tujuannya adalah mencari rempah-rempah. Tetapi banyak faktor yang mempengaruhi proses kedatangan bangsa Barat ke wilayah Nusantara. Dan itu akan dijelaskan pada materi di dalam video ini. Ada beberapa faktor pendorong terjadinya penjelajahan samudra ataupun kedatangan bangsa Barat ke wilayah Nusantara. Jadi yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel. Ya, perlu kalian ketahui, kota Konstantinopel di sini adalah sebuah kota yang merupakan pusat perdagangan dan aktivitas orang-orang Eropa pada tahun 1400-an, di mana kota Konstantinopel ini dikenal kalaunya sekarang itu dengan istilah kota Istanbul yang berada di negara Turki. Ya. Pada masa Kekaisaran Romawi, wilayah ini menjadi tumpuan orang-orang Eropa untuk mendapatkan komoditi dan juga memasarkan hasil industri yang mereka hasilkan. Dan pada saat tahun 1453, kota Konstantinopel ini jatuh ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani, ya, atau lebih biasa dikenal dengan Kerajaan Ottoman. Ketika kota Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki Utsmani, maka jalur-jalur perdagangan menuju kota Konstantinopel ini diblokade oleh pasukan-pasukan Turki Utsmani. Dari blokade ini akhirnya sangat menyulitkan dan juga membuat harga-harga komoditi yang diminati oleh orang-orang Eropa pada saat itu mengalami kenaikan. Nah, dari sinilah akhirnya bangsa-bangsa Barat ataupun orang-orang Eropa berinisiatif melakukan penjelajahan samudra ke berbagai wilayah di bagian dunia ini, bahkan sampai di wilayah kita di Nusantara. Kemudian faktor pendorong yang kedua, yakni kemajuan di bidang teknologi. Ya, khususnya di sini adalah teknologi pelayaran. Ya, misalkan bisa dicontohkan di sini. Pada mulanya, orang-orang Eropa ataupun para penjelajah samudra ini, mereka hanya menggunakan kapal yang sifatnya sederhana ataupun ya, digerakkan dengan layar, dan itu sangat tergantung dengan arah angin. Ketika mereka ingin melakukan perjalanan dari satu wilayah ke wilayah lain,
maka mereka harus menyesuaikan dulu rute yang mereka tuju dengan arah angin yang berhembus. Nah, ini akan memberikan waktu yang cukup lama, ya, bahkan bisa 1 tahun, ya, beberapa bulan, dan ini juga sangat tujuan yang ingin didatangi pun juga sangat terbatas, ya. Kemudian yang kedua, kemajuan bidang teknologi yang kedua, yaitu ditemukannya kompas. Kompas adalah alat untuk menentukan arah mereka dalam melakukan penjelajahan samudera. Dengan kompas mereka akan bisa menuju suatu tempat ataupun suatu tujuan itu dengan lebih akurat. Yang ketiga, juga ditemukannya peta. Peta sebagai acuan ataupun jalur yang akan mereka tempuh, ya. Selain itu juga ditemukan lagi di dalam teknologi itu ada teropong, ya, yang fungsinya untuk melihat benda-benda yang sifatnya jauh, ya. Dan yang terakhir juga ditemukan ataupun sudah dibuat, yaitu dalam segi persenjataan, yakni meriam, di mana fungsinya meriam di sini adalah untuk melengkapi kapal-kapal mereka, ya, untuk menghindari serangan-serangan baik itu perompak maupun bajak laut. Faktor pendorong kedatangan bangsa barat ke wilayah Nusantara yang ketiga yaitu adanya semangat 3G atau biasa disebut dengan gold, glory, dan gospel. Gold di sini bisa diartikan sebagai emas atau kekayaan, di mana tujuan utama bangsa barat datang ke berbagai daerah, bahkan juga di Nusantara ini, yaitu mencari kekayaan. Dengan cara apa? Mereka dengan cara bisa jadi memberi rempah-rempah, kemudian menjualnya di pasaran Eropa dengan harga yang tinggi, dan di sana mereka akan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Selain itu, yang kedua adalah glory. Glory yaitu kejayaan atau superioritas, ya, di mana mereka di sini untuk mencari negara-negara ataupun wilayah-wilayah jajahan baru yang mana nantinya akan dieksploitasi baik itu sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, dan sebagainya untuk kepentingan mereka, ya. Dan yang terakhir yaitu gospel. Gospel di sini bisa diartikan sebagai penyebaran agama. Agama apa yang mereka sebarkan? Yaitu agama Kristen, Protestan, dan juga agama Katolik, ya. Di sini dalam gospel ini ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan misi dan kegiatan zending. Kegiatan misi di sini adalah kegiatan penyebaran agama Katolik, yang mana banyak dibawa oleh orang-orang Portugis dan juga orang-orang Spanyol. Sedangkan kegiatan zending adalah kegiatan penyebaran agama Kristen Protestan, yang mana di wilayah Nusantara ini lebih banyak dibawa oleh orang-orang Belanda. Baik, itulah beberapa faktor pendorong kedatangan bangsa barat ke Nusantara. Selain itu banyak lagi faktor-faktor pendukung kedatangan bangsa barat ke wilayah Nusantara. Yang pertama, ingin membuktikan kebenaran teori Aristoteles ataupun teori heliosentris yang dikemukakan oleh Copernicus, di mana isinya dari teori tersebut bahwa bumi itu bersifat bulat ataupun bumi itu bulat. Di sini pemahaman mereka, ketika mereka melakukan pelayaran ataupun perjalanan dari satu titik secara terus-menerus, maka mereka akan kembali kepada titik yang sama. Hal ini yang ingin bangsa Eropa ataupun bangsa-bangsa barat ingin buktikan kebenaran dari teori tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya berita perjalanan Marco Polo. Ada bukunya dari Tom Paris, ya, yang mana isinya sama-sama menjelaskan tentang keindahan dan kekayaan alam yang ada di wilayah Asia, dan itu juga menjadi faktor pendukung perjalanan ataupun penjelajahan samudra. Dan yang terakhir adalah hasrat menjelajahi dunia. Hasrat menjelajahi dunia ini tidak terlepas kaitannya dengan paham yang ada di Eropa, yaitu paham merkantilisme, di mana sebuah negara kalau ingin maju, dia harus melakukan perjalanan ataupun perdagangan dengan negara lain. Selain itu, paham merkantilisme juga sebagai standar devisa sebuah negara dikatakan maju itu adalah banyaknya logam mulia yang mereka miliki. Nah, dari situ akhirnya menimbulkan hasrat bangsa-bangsa Eropa ataupun orang-orang Barat
ingin melakukan penjelajahan samudra, bahkan sampai ke wilayah kita, wilayah Nusantara. Itulah beberapa faktor pendorong kedatangan bangsa Barat ke wilayah Nusantara. Jadi, ketika ada pertanyaan berkenaan dengan apa latar belakang kedatangan bangsa Barat ke wilayah Nusantara, harapannya nanti siswa-siswa menjawabnya bisa menjelaskan dengan secara jelas dan juga kronologis. Nah, sampai di sini kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini, penjelajahan yang dilakukan bangsa Barat ke Nusantara itu tidak hanya untuk mencari rempah-rempah saja, melainkan banyak faktor lain, diantaranya kemajuan teknologi, politik, dan juga penyebaran agama. Demikian kiranya materi tentang kedatangan bangsa Barat ke wilayah Nusantara pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Harapannya kita akan lebih mencintai yang namanya sejarah, ya, karena sejarah merupakan identitas suatu wilayah dan juga identitas suatu bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Maju bersama, hebat semua. Kompak berkah, kompak bergerak, berkah berdampak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.